Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masih ringan kaki kita untuk melangkah ke masjid di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah untuk kemudian mengkaji ilmu agama yang diawali dengan menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam rangkaian kajian kita yaitu kitab Minhajul Muslim, konsep hidup ideal dalam Islam, di mana kitab ini terdiri dari 7 bab. Yang pertama adalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, pernikahan dan rumah tangga, hukum waris, hukum pidana, dan peradilan Islam. Artinya kalau kita kemudian berharap atau memohon kepada Allah diberikan kemudahan untuk menyelesaikan dan akhirnya bisa selesai dari awal sampai akhir, maka insya Allah ini menjadi standar minimal seorang muslim untuk kemudian bisa mengarungi kehidupan di atas ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 minggu yang lalu kita memulai kajian ini dan membahas tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang panjang lebar sudah disampaikan. Maka kita masuk ke pasal yang kedua, masih dalam rangkaian bab yang pertama, yaitu tentang akidah, yaitu beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Islam konsep tauhid itu ada 3. Yang pertama adalah beriman atas kerububiyahan Allah. Jadi Allah itu sebagai Rabb berbuat sebagaimana Rabb, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, kemudian membangkitkan, kemudian menguasai hari pembalasan, dan seterusnya. Nanti dalil-dalilnya ada. Kemudian konsep yang kedua yaitu tauhid uluhiyah, bahwa Allah sebagai Rabb punya hak untuk disembah dan tidak diduakan. Kita sholat dalam bentuk ibadah mahdoh, sholat, puasa, haji, umroh, semuanya kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bentuk ibadah ghairu mahdoh, kita juga berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita bantu sesama muslim, kita nolong tetangga, kita berbakti pada orang tua, kita mencari nafkah, kita mendidik anak kita, maka kita niatkan untuk mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah hakikat tauhid uluhiyah singkatnya. Nanti detailnya kita pelajari. Kemudian yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat. Bagaimana kemudian ketika Allah mensifati dirinya, menyebut tentang nama-namanya, maka kita imani sebagaimana Allah mensifati dirinya dan sebagaimana Allah menyebut nama-namanya. Kita enggak tambahi, kita enggak kurangi, kita enggak simpangkan dengan makna-makna selain yang sudah dijelaskan oleh Allah, Rasulnya, dan para ulama. Singkatnya ngoten. Nah, maka kita masuk ke pasal yang kedua, yaitu beriman kepada rububiyah Allah terhadap segala sesuatu. Berarti dalam hal ini seorang muslim beriman dan meyakini tentang kerububiyahan Allah, bahwasanya Allah itu Rabb kita, Allah itu adalah Tuhan kita, ilah kita yang menciptakan kita, dan tidak ada yang mampu melakukannya selain Dia. Nanti kemudian ada yang bertanya, loh, kok Isa Al-Masih bisa menghidupkan orang mati? Kok nanti Dajjal juga bisa menghidupkan orang mati? Maka di situ semua karena kehendak Allah. Jadi bukan karena kemampuan personal mereka, bukan. Tapi semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini kemudian dikatakan oleh beliau Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, beliau sudah wafat, bahwasanya yang demikian itu berkat petunjuk Allah kepada manusia, kemudian karena dalil-dalil nakli dan akli. Jadi selalu beliau ini menyantumkan dalam setiap pasal terkait akidah itu dalil nakli, yaitu ayat atau hadis, dan hadis, kemudian dalil akli, dalil akal. Kita diajak mikir. Tapi mikir itu diakhirkan setelah dihadirkan dalil. Karena beliau nggak pengen kayak sebagian manusia yang mengedepankan akal membuang dalil. Jadi beliau selalu dalil dulu baru kemudian akal.
Nah, dalam dalil nakli, dalil-dalil ayat dan hadis, beliau mencantumkan yang pertama bahwasanya Allah sendiri yang mengabarkan tentang kerububiyahannya. Dia telah berfirman tentang pujiannya terhadap dirinya. Jadi Allah memuji dirinya sendiri, itu tidak apa-apa, karena Allah memang ada di atas segalanya. Termasuk Allah ketika bersumpah menggunakan makhluknya, maka nggak apa-apa. Adapun kita nggak boleh. Makanya kalau kita dapat ayat-ayat wal asri demi masa, wasyamsi demi matahari, wal qamari demi bulan, kemudian wan najmi demi bintang, nah, itu Allah boleh bersumpah atas nama makhluknya yang menunjukkan keagungan atau kebesaran ciptaannya. Tapi kalau kita nggak boleh, maka kita ketika mau bersumpah harus atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, demi Allah kalau bahasa Indonesianya, atau wallahi, billahi, tallahi. Jadi ketika kita mau bersumpah, kita nggak boleh menggunakan nama makhluk, harus menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah menyebut, memuji dirinya sendiri, nggak apa-apa ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang kita ulang-ulang sehari minimal 17 kali. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Di sini jelas dikatakan Rabb semesta alam. Rabb itu dari mulai yang menciptakan, yang memelihara, sampai nanti yang menghancurkan, itu ya Allah sendiri. Artinya semua atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak kayak sebagian keyakinan manusia yang kemudian membagi tiga juga, sing nyiptake si A, sing melihara si B, nanti sing menghancurkan si J. Atau ada juga sebagian keyakinan yang meyakini bahwasanya Tuhan itu kan Maha Pengasih, artinya setelah diciptakan nggak dihancurkan gitu kan. Maka tidak seperti itu juga. Karena apa? Karena manusia yang diciptakan pun berlaku dolim terhadap dirinya, lingkungan dan sekitarnya, sehingga tetap harus ditegakkan keadilan. Makanya Allah tegaskan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan itu, agar kemudian manusia paham ketika sudah diciptakan semua untuk kita, maka harusnya kita melihara, tapi kok kemudian kita rusak, kita acak-acak, maka ya Allah siapkan itu hari di mana ditegakkan keadilan. Kemudian Allah juga berfirman menegaskan lagi kerububiyahannya, Qul man rabbus samawati wal ard qulillah. Katakanlah siapakah Rabb langit dan bumi, maka jawabannya, jawablah adalah Allah. Kemudian dalam firman-Nya yang lain Allah tegaskan kerububiyahannya, Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma. Dialah Rabb semesta alam, yang menciptakan, yang menjaga, dan nanti yang menghancurkan juga, yang menguasai langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya. In kuntum mukinin, sekiranya kamu benar-benar meyakini la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia yang menghidupkan dan Dia yang mematikan. Makanya tadi di awal saya tekankan bahwasannya yang menghidupkan dan mematikan itu Allah. Kalaupun ada makhluk Allah yang lain yang bisa, itu hanya bisa karena diizinkan oleh Allah. Dan Allah tegaskan lagi dengan kata-kata Rabbukum wa Rabbu abaikum. Allah itu Rabb kalian dan Rabbnya bapak-bapakmu. Artinya manusia silih berganti, datang, lahir, besar, mati, kemudian diganti anak cucunya, lahir, besar, mati, dan seterusnya. Maka mereka silih berganti generasi ke generasi, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap eksis di tempatnya, di makomnya, dengan kekuasaan dan kemuliaannya, dan tetap menyatakan diri sebagai Rabb. Adapun kita makhluk. Kalau kemudian Rabb dibandingkan makhluk, maka Allah itu kekal, azali, sedangkan kita tidak. Kita lahir melalui wasilah perjumpaan orang tua kita, kemudian kita keluar, besar, mati, kemudian dibangkitkan dan seterusnya, dan kemudian setelahnya datang lagi generasi berikutnya. Ini menunjukkan bahwasanya ketika ada makhluk yang mengaku Tuhan, nah ini penting ini. Karena kata Rabb itu mengharuskan dia eksis sebagai satu-satunya yang bisa bertahan tanpa bantuan orang lain. Maka kalau ada makhluk yang dia masih makan, masih minum, bahkan kebanyakan makan masih diare gitu kan, kurang minum, dehidrasi, kok ngaku sebagai Tuhan, maka tentu itu tidak bisa diterima oleh logika. Maka firman-Nya dalam mengingatkan kembali perjanjian awal yang diambil dari manusia ketika mereka masih berada di dalam sulbi bapak mereka.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya ketika kita masih di alam ruh, jadi alam pertama kita itu alam ruh, kemudian keluar dalam alam berpindah ke alam rahim, kemudian dari rahim kemudian ke alam dunia, setelah itu ini sekarang ini dalam dunia, setelah itu kemudian ke alam kubur atau alam barzakh, kemudian masuk ke alam akhirat. Di situ ada hisab, kemudian di situ ada syafaat, di situ ada telaga, kemudian ada sirat, kemudian ada surga dan neraka. Nah, ketika di alam ruh, di alam yang pertama ini, Allah pernah mengikat janji kepada kita. Allah berfirman, wa id akhadna rabbuka mim bani Adam, dan ketika Rabbmu, jadi Allah tegaskan lagi Rabb. Makanya kata Rabb itu lebih kompleks, lebih detail daripada menggunakan istilah Tuhan. Jadi Rabb itu adalah semua yang kemudian melingkupi makhluk. Ketika makhluk itu butuh, ya mintanya kepada Rabb, dan Rabb yang kemudian mencukupi. Ketika makhluk itu enggak ada, maka Rabb yang mengadakan. Ketika makhluk itu kemudian durhaka, maka Rabb yang kemudian menghukum. Nah, maka ini kompleks kata Rabb ini. Nah, maka Allah tegaskan, wa id akhadha rabbuka, dan ketika Rabbmu mengambil min bani Adam, dari anak-anak Adam, min duhurihim, dari tulang punggung mereka, dari sulbi mereka, dzurriyyatahum, anak keturunan mereka, wa ashadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum, dan mereka minta untuk diambil sumpahnya, dan Allah kemudian bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Qalu, maka semua manusia sepakat, bala sahidna, benar, tentu, dan kami bersaksi kalau engkau adalah Rabb kami. Jadi semua kita itu bersaksi ketika di alam ruh kalau kita adalah hamba Allah dan Allah adalah Rabb kita. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW menegaskan, kullu bani Adam, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap orang yang merupakan manusia keturunan Bani Adam itu terlahir di atas fitrahnya. Fitrahnya tinggi, yaitu bertauhid, menjadi hamba Allah yang mengakui keberadaan Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Lah bapaknya lah yang kemudian menyebabkan dia berwarna-warni. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang kuning, hijau, maka itu bapaknya. Lah kok di situ cuma disebutkan Nasrani, Yahudi dan Majusi, kok nggak disebutkan Islam? Karena warna asalnya Islam. Adapun warna kontaminannya, maka itulah agama-agama selain Islam. Sehingga harusnya tugas orang tua yang saleh, orang tua yang baik adalah mengembalikan anak-anak itu kepada fitrahnya. Jangan kebalik-balik. Ada sebagian orang tua yang kemudian, saya ini mengamalkan Pancasila loh Mas dalam rumah tangga saya. Lah pripun niku? Anak saya milih agama apa aja tak bolehin. Ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Ampun ya. Artinya dalam hal ini kita harus tegas bahwasannya nek kamu masih mau tak anggap dari anakku, ya, harus sama dengan aku bapakmu, kan gitu. Makanya ketika Nabi Nuh alaihissalam mengibah kepada Allah Subhanahu wa taala terkait putranya, minta kemudian diselamatkan, dimaafkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan innahu laisa min ahli, itu keluarga. Padahal jelas-jelas itu anak turunnya. Innahu amalun ghairu sholih, amalnya enggak soleh, pilihannya pilihan yang salah. Makanya nanti dalam bab waris Nabi SAW mengingatkan, la yuwarisul mu'min kafir wala kafir mu'min. Tidak terjadi, tidak berlaku hukum waris mewarisi ketika orang tuanya berlainan agama. Artinya seorang tua yang muslim, anaknya kemudian pindah agama, maka ketika orang tuanya ini wafat, anak ini enggak perlu dikasih warisan. Sebaliknya, ketika panjenengan, naudzubillah ya, jenengan Islam kemudian orang tua kita itu non muslim, maka tentu kita juga enggak perlu ngemis-ngemis warisan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan sebagaimana janjinya, iyyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Orang-orang yang beriman ketika mereka mau menikah dan dalam kondisi enggak mampu, maka Allah akan cukupkan. Jadi enggak perlu kemudian kita berharap warisan dari orang-orang tua kita yang berbeda keyakinan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya menegakkan hujah argumen terhadap kaum musyrikin dan menegaskan terhadap mereka tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik itu ditanya, "Qul man rabbus samawati wal ard?"
Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil adzim. Katakanlah siapa yang mempunyai langit yang 7 dan yang mempunyai arsy yang besar itu. Kemudian saya quluna lillah, mereka kemudian mengatakan itu milik Allah. Qul afala tattaqun, lalu kenapa kamu enggak bertakwa? Jadi ada orang-orang yang kemudian ngerti kalau yang menciptakan langit dan bumi, arsy yang besar, langit 7 lapis, bumi 7 lapis itu Allah, ngerti dia. Bahkan dia juga mengamalkan ibadah-ibadah mahdoh, ya, sholat, puasa, kurban dan seterusnya. Tapi dalam kondisi tertentu dia berbuat kesyirikan. Mau melaut dia harus buang kepala kerbau. Kemudian dia tinggal di gunung, gunungnya batuk sedikit, kemudian dia harus nanam kepala wedus gitu kan. Dia tinggal di tepi pantai yang kemudian airnya meluap, tanggulnya jebol, dia mau bikin tanggul, dia harus nimbun di situ wedus kedit gitu kan. Dia tinggal di satu jalan yang ramai di perapatan sering kecelakaan, harus disajeni. Dia bercocok tanam ben tandure bagus, dia harus kemudian nyajeni sawahnya. Maka orang-orang seperti ini dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Nek kamu mengakui semua ini ciptaan Allah, kok yo kamu berbuat kesyirikan? Afala tattaqun? Apa yo enggak bisa kamu itu menjadi orang yang bertakwa? Kalau kamu tahu kalau kemudian padi itu enggak akan subur kalau enggak dikasih hujan, hujannya datang dari Allah, mau ya datang mau sajeni yang katanya itu untuk Dewi Sri. Lah Dewi Sri sinten iki ya urung tau ndelok kan. Kalau kita tahu bahwasanya keselamatan itu datang dari Allah, kenapa kalau ada kecelakaan di perapatan datang sajeni? Wong jelas keselamatan itu datang dari Allah. Artinya orang yang hidup hari ini di zaman modern seperti ini harusnya menganalisa menggunakan kacamata teknik, bukan menggunakan kacamata mistis seperti itu. Oh, perapatannya kecelakaan, kita lihat, oh ternyata pojokan rumah ini pagernya keduren dari raketo. Nah, mungkin dikasih spion yang gede kan gitu, atau mungkin dikasih lampu kecelap biar kemudian hati-hati kan begitu, atau mungkin dikasih polisi tidur gitu kan. Nah, kurang mantep ya tentara tidur ya boleh gitu kan. Nah, ini menunjukkan sebuah bentuk proses kita menyelami masalah, kemudian kita menguraikan masalah dengan solusi gitu loh. Tidak cuma dikembalikan didik-didik saja gitu. Makanya Allah pertanyakan, nek kita masih sholat, kita masih beribadah kepada Allah, kok ya membuat kesyirikan, kemusyrikan seperti itu, afala tattaqun? Apakah kita kemudian tidak bisa menjadi orang-orang yang bertakwa dengan tulus? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, informasi dari para nabi dan para rasul bahwasanya Allah itu adalah Rabb, satu-satunya Rabb, dan kesaksian mereka dan pengakuan mereka tentang kerububiyahan Allah sebagaimana dikatakan oleh Nabi Adam alaihissalam di dalam doanya, yang tentu ketika kita kembali ke kisah masa lalu maka nggak boleh pakai dongeng, kita harus kembali kepada wahyu yaitu Al-Quran gitu. Makanya pentingnya kita belajar ilmu itu agar keluar itu kita dapat ilmu, bukan cuma dapat cerita lucu atau cerita-cerita seru, bukan, tapi lebih kepada benar-benar ilmu. Dan ilmu selalu harus dikembalikan pada Quran kali hadis. Nah, mulai nek pun ngomong ke urusan-urusan barang goib kan gitu. Dan ini napa si Mama Gufron itu tambah meneh ngomong video call karo Mungkar Nakir, iso ngomong karo macam-macam makhluk-makhluk halus lan sak piturute. Dikritik sama MUI malah kritik balik, kowe wae ra mudeng bahasane, ya ora dong bahasane ra cetha kok gitu kan. Wong itu orang Arab yang mau untuk ini ngomong apa kamu ra cetha gitu loh. Jelas anak anta gua terus karena nanti kalau dihukumi pakai kaidah bahasa Arab enggak masuk, dia terus ngomong bahasa Suryani juga enggak kayak gitu kan. Ngoten. Suryani Bupati Suwarjo, Etik Suryani. Yang harus kita pahami adalah jangan sampai gitu. Kita itu beragama tidak di atas ilmu tapi di atas melu-melu, rubuh-rubuh gedang, apalagi urusan akidah, masya Allah. Nah, maka ketika kita ngomongkan Nabi Adam ini kan masa lalu loh, orangnya sudah nggak ada, nenek moyang kita yang pertama tentu kita ngambilnya dari Quran, itu yang lebih valid. Kita nggak ngambil dari mana-mana. Beliau berdoa ketika sudah dikeluarkan dari surga ke dunia, Rabbana. Beliau menyebut Rabbana, Rabb kami. Dolamna anfusana, kami sudah mendolimi diri kami. Wa illam taghfir lana, nek panjenengan boten mengampuni kami, wa tarhamna dan merahmati kami, lanakunanna minal khosirin, kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Rabbana. Nabi Adam menyebut Allah dengan Rabb, mengakui kalau Allah yang menciptakan, mengakui kalau Allah yang memberikan kenikmatan surga, mengakui karena beliau kemudian dolim dan dikeluarkan dari surga.
Makanya kalau orang-orang itu sudah nggak mau lagi menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan nggak mau bertobat, makanya kalau Allah menurunkan adab ya itu Allah mampu. Makanya itu sifat Rabb itu menyeluruh komplek. Nah, kalau di agama lain tidak dipecah telung, itu sih menciptakan Tuhan A, sing memelihara Tuhan B, sing menghancurkan Tuhan C lah. Ini di Islam nggak kayak gitu. Satu paket ini milik Allah Subhanahu Wa Taala dan inilah Rabb. Makna Rabb ini. Makanya ketika kita Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dengan harus benar-benar menghayati kalau kemudian kita memuji Allah yang menciptakan, Allah yang menjaga, dan Allah yang akan memberikan karunia ketika kita taat, atau Allah yang akan memberikan adab kalau kemudian kita nggak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga harapannya ya kita kalau bersolat kemudian kita bisa menenangkan diri, kemudian keluar dari masjid ini kemudian menjadi orang-orang yang lebih baik, karena disifati bahwasanya sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, sampai kayak sebagian orang yang sholat gitu kan, yang betul dari masjid ya main judi gitu kan. Ada lagi orang yang habis sholat gitu kan, stres mikirin dunia sampai akhirnya bunuh diri, naudzubillah gitu. Maka yang harus kita pahami adalah ketika kita menjalankan sholat, maka kita harus menghayati apa yang kita ucapkan, yang kita baca, agar kemudian terwarisi kondisi yang baik pada diri kita sehingga kita bisa hati-hati di muka bumi. Kemudian Nabi Nuh juga melakukan hal yang sama, mengaku menyebut Allah Subhanahu Wa Taala dengan Rabb. Beliau mengucapkan Rabbi innahum asawni, wahai Rabbku, mereka kaumku sudah mendurhakaiku, wattaba'u, dan mereka mengikuti man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara, mengikuti sesuatu keyakinan, suatu ajaran yang tidak akan menambah kepada harta dan anak-anaknya kecuali kerugian. Kaumku itu loh wahai Rabbi, Rabbku itu menyebut Rabb. Kemudian beliau juga mengucapkan pada surat yang lain, Rabbi inna qaumi kadzabun, Rabbku sesungguhnya kaumku telah mendustakanku, faftah baini wa bainahum fathan wa najini wa man ma'iya minal mu'minin. Oleh karena itu adakan suatu keputusan. Nabi Nuh sampai kesal, sebel sama kaumnya. Berikan aku keputusan antara aku dan mereka, dan selamatkanlah orang-orang yang beriman besertaku. Jadi wis judek berdakwah, ditolak terus, dimaki-maki terus. Kemudian Nabi Ibrahim juga menegaskan hal itu dalam doanya ketika berada di tanah suci Mekah untuk dirinya dan keluarganya. Beliau mengucapkan Rabbij'al hadzal balada aminan wajnubni wa banina an na'budal asnam. Ya Rabbku, jadikanlah negeri ini Mekah sebagai negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak keturunanku dari para penyembah berhala. Rabbku lagi. Para nabi sudah menyebut dengan kata Rabb. Nabi Yusuf juga demikian. Beliau berdoa, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Wahai Rabbku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Ya Rabb, Engkaulah pencipta langit dan bumi, Engkaulah yang melindungiku di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin. Maka aku memohon agar Engkau mewafatkan aku dalam keadaan Islam, dan wa alhiqni bis solihin, gabungkan aku dengan orang-orang solih. Nabi Musa juga berkata yang sama. Beliau mengatakan, Rabbishrah li sadri, wahai Rabbku, lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan lidahku, karena Nabi Musa ini gagap. Yafqahu qauli, agar kemudian bisa membuat faham kaumku atas ucapanku. Waj'alli waziran min ahli, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yang akhirnya dijawab dengan diberikan Nabi Harun sebagai orang yang menemani Nabi Musa. Dan Nabi Harun juga berkata yang sama kepada orang-orang Bani Israel, wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri, dan sesungguhnya Rabbmu itu dialah zat yang maha pengasih ar-Rahman, maka ikutilah aku dan patuhilah perintahku. Jadi para nabi menyebut Allah dengan Rob gitu. Ini menunjukkan mereka semua mempersaksikan tentang kerububiahan Allah. Nabi Zakaria juga demikian. Beliau memohon rahmat Allah dengan berkata, Rabbi inni wahanal admu minni wasta'ala ra'su saiba. Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah, aku wis tuwa,
dan kepalaku juga telah memutih, rambutku wis beruban. Walam akun bidu'aika rabbi saqiya, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu wahai Rabbku. Ini menunjukkan nabi-nabi masih dalam koridor menyebut Allah sebagai Rabb. Dan beliau juga berdoa pada ayat atau surat yang lain, yaitu Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Wahai Rabbku, janganlah engkau biarkan aku hidup sendiri, dan engkaulah Rabb atau Tuhan yang maha baik, maha luar biasa dalam memberikan pewaris penerus. Kemudian Nabi Isa alaihissalam juga berkata ketika menjawab pertanyaan Allah tentang kondisi beliau kemudian menjawab, ma qultu lahum illa ma amartani bihi anibudullah rabbi wa rabbakum. Jadi Allah bertanya, apa kowe ngomong Bani Israil nyembah kowe gitu kan? Maka Nabi Isa alaihissalam mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani. Saya enggak akan ngomong kecuali yang jenengan perintahkan, yaitu apa? Anibudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah yang merupakan Rabbku dan Rabbmu. Ini menunjukkan bahwasannya Nabi Isa alaihissalam tidak mau ngajak-ngajak orang untuk menyembah dirinya. Dan kalau masih panjenengan ingat 2 minggu yang lalu saya sampaikan, tantangan ini berlaku sampai hari kiamat. Jadi kalau jenengan ketemu sama orang-orang Nasrani, tunjukkan satu ayat aja di dalam Alkitab yang menyebutkan Isa berkata, aku Tuhanmu, sembahlah aku. Enggak ada. Yang ada adalah interpretasi ini ayatnya mulai apa diterjemahkan ke sana gitu. Tapi yang plek kayak gitu bahasanya aku Tuhanmu, sembahlah aku, enggak ada. Ini sebuah, kalau coro tinju, nah itu pukulan telak sebenarnya terkait akidah. Harusnya kita kemudian berpikir gitu loh. Kalau emang enggak ada seperti itu, ya harusnya kita berpikir loh, berarti ini apa gitu. Ini adalah sebuah interpretasi. Nah, ketika level akidah aja diinterpretasi, dipahami Tuhan adalah beliau, kemudian beliau adalah anak, kemudian masih ada Roh Kudus, masih ada ibunya dan seterusnya, maka ya ini kemudian menyimpang dari akidah tauhid yang dibawa dari mulai sejak Nabi Nuh, kemudian diteruskan oleh nabi-nabi setelahnya sampai Nabi Muhammad SAW, dan di tengahnya ada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Harun, kemudian nabi-nabi yang kita kenal semua. Padahal nabi-nabi nanti ada di bab kenabian itu ada 313 dan Rasul ada 124.000 gitu kan. Sehingga semua nabi dan semua rasul itu menyatakan kalimat tauhid kalau Rabb kita itu sama, yaitu Allah. Nabi Isa pun kemudian pada ayat yang lain mengatakan, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ubudullaha rabbi wa rabbakum. Sembah kui Allah, Rabbmu ya Rabbku, uduhku gitu kan. Innahu may yusyrik billah, sapa wong sing kemudian menduakan Allah, ngakune nyembah Allah ning ya nyembah aku. Nah, itulah orang-orang kesyirik gitu kan. Faqad haramallahu alaihi jannah, maka akan diharamkan surga, wa ma'wahun nar, dan tempat pulangnya adalah neraka, wa malid dolimina min ansor, dan orang-orang dolim gak akan ada penolong. Nah, orang dolim dalam konteks ayat ini siapa? Ini sama dengan yang dikatakan Luqman Al-Hakim kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan berbuat kesyirikan, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu dosa yang sangat besar. Maka kedoliman yang paling besar manusia yang dilakukan selama hidupnya, yang paling besar itu adalah kesyirikan. Makanya Nabi SAW ketika menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kedoliman, itulah mereka yang mendapatkan jaminan keamanan dan mereka mendapat petunjuk. Itu sahabat ketika dengar ayat itu mereka protes. Mereka bertanya, ya Rasul, siapa di antara kami yang bisa hidup sampai mati gak berbuat zalim? Gak ada. Kita sebagai bapak, orang tua, suami, mungkin kalau kita tanyakan ke istri kita, oh bapakmu ini, bojomu ini, kan? Selalu ada nilai-nilai yang kurang. Kita sebagai karyawan, mungkin mangkat ya telat gitu kan, mungkin ya kurang amanah. Kita sebagai warga masyarakat mungkin ya kurang andil dengan kondisi sosial. Banyak hal yang kita buat dalam kedoliman. Maka sahabat ini bertanya, siapa yang bisa selamat ya Rasul kalau kudu beriman dan bebas dari kedoliman? Dalam konteks semua bentuk kedoliman, siapa yang bisa bebas?
Kemudian Nabi SAW mengatakan, alam tasma' qaula Luqman libnihi. Apakah kamu enggak mendengar perkataan Luqman Al-Hakim kepada anaknya? Ketika dia mengajarkan kepada anaknya pada pelajaran yang pertama, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Bahwasanya dia berkata kepada anaknya, wahai anakku jangan berbuat kesyirikan karena syirik itu adalah kezaliman yang besar. Nah, itu loh zalim yang dimaksud pada ayat tadi itu. Maka orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan dengan kesyirikan, ini orang yang di dunia aman, di akhirat yo aman. Makanya ayat ini yang Al-Maidah 72, perkataan Isa Al-Masih kepada kaumnya mengkonfirmasi bahwasanya apa? Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Orang-orang yang berbuat kesyirikan akan diharamkan surga dan tempat kembali neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansor. Tidak ada penolong buat orang-orang dolim. Maka dolim di sini maknanya adalah kesyirikan. Artinya orang-orang yang berbuat kesyirikan lalu dosa itu dibawa mati, gak diistighfari di dunia, kemudian menghadap Allah dengan membawa dosa kesyirikan, maka orang tersebut gak akan selamat selamanya. Oleh karena itu maka pentingnya kita hati-hati dari dosa ini. Dan ini mengkonfirmasi lagi bahwasanya Allah itu sebagai Rabb, dan Allah gak suka atau gak mau kalau kemudian diduakan. Karena ayat sebelumnya atau potongan ayat sebelumnya, beliau Nabi Isa alaihissalam mengatakan, ya Bani Israil ubudullah Rabbi wa Rabbakum. Nek kowe ibadah kuwi yo mung ning Gusti Allah wae, kuwi Rabbku yo Rabbku. Aja mbok padak-padake, mbok banding-bandingke, mbok sanding-sandingke dengan siapapun apapun dan segala macam cerita yang melingkupi tokoh atau sosok yang kemudian diagungkan itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW ketika berada dalam keadaan sulit, beliau berdoa, la ilaha illallahul azimul halim. Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah yang maha agung lagi maha al-halim, penyantun. La ilaha illallah rabbul arsil azim. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Rabbul arsil azim, Rabbnya pemilik ars yang agung. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsil karim. Dan tidak ada ilah yang berhak disembah selain Rabbnya yang pemilik langit 7 dan kemudian pemilik bumi dan kemudian pemilik ars yang maha mulia. Maka Nabi mengulang-ulang menggunakan kata Rob. Ini menunjukkan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi menggunakan istilah Rob merupakan sebuah konklusi kalau semua para nabi meyakini kerububiyahan Allah. Allah itu Rob, dia yang menciptakan, dia yang memelihara, dia yang memberi rizki, dia yang menjaga, dia yang mengatur, dan bahkan dia yang kemudian membalas ketika hamba itu berbuat baik, dan kemudian dia juga yang membalas ketika hamba itu berbuat jelek sesuai dengan kadar balasannya. Oleh karena itu kemudian Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah mengatakan, semua nabi dan rasul di atas dan para nabi lainnya alaihi wassalam mengakui kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepadanya dengan menggunakan nama Rabb, sedangkan mereka adalah manusia yang paling sempurna pengetahuannya. Para nabi itu kan orang pilihan, mereka paling sempurna pengetahuannya, paling cemerlang akalnya, paling jujur ucapannya, dan paling kenal kepada Allah sebagai Rabbnya dengan segala sifatnya. Maka kalau semua nabi aja mengakui kerububiyahan Allah, masa kita yang bukan nabi kemudian berbeda? Itu dalil nakli yang pertama. Kemudian dalil nakli yang ketiga, beliau menyebutkan yaitu keyakinan dan keimanan miliaran ulama dan hukama, orang-orang ahli hikmah tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan kerububiyahannya terhadap mereka dan terhadap segala sesuatu. Pengakuan mereka tentangnya dan i'tiqad keyakinan mereka kepadanya yang merupakan i'tiqad yang pasti. Artinya gini, ketika ada seorang manusia yang tadi saya sebut namanya Mama Gufron, dia mengatakan bisa mengatur hujan, mencegah hujan. Nek tenan nganti tenan dia bisa melakukan itu, maka itu atas kehendak Allah. Tapi faktanya ya ora tenan kan gitu. Bahkan ketika kemudian nanti Dajjal itu datang beneran, dia benar-benar bisa membuat hujan itu yang tadinya nggak ada, hujan itu ada. Dia bisa benar-benar menghidupkan orang yang tadinya mati kemudian jadi hidup. Dia benar-benar bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Tapi itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka i'tiqad orang beriman, i'tiqad orang-orang yang lurus akidahnya adalah memasrahkan, mengembalikan semua kepada Allah. Bahwasanya Allah itu Rabb, bukan makhluk-makhluk itu tadi. Kemudian yang keempat, beliau Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan keyakinan dan keimanan miliaran manusia
manusia dan jumlah yang tak terhitung dari para orang-orang cerdas, kaum muslimin, orang-orang solih tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala atas segenap makhluk. Gampangnya ngeten. Ketika kita sebagai suami, kita kemudian tiap hari berpikir piye carane nyukupi kan gitu. Maka kita nggak pernah mikirkan makani iwak-iwak ning laut kan gitu. Kita nggak pernah gagas makani burung-burung terbang ya kan. Padahal kalau panjenengan ngingu ayam, mentok atau mungkin burung ten omah sing digantung ten kandang niku kan jenengan kudu ngecek ombene, kudu ngecek pakane, nek telah bisa mati kan ngoten. Termasuk jenengan ngingu kucing segala macam kan ngoten. Maka kita harusnya kemudian memahami kalau kemudian semua yang ada di muka bumi ini bisa kecukup rezekinya, bisa kecukup makannya, maka nggak mungkin itu kalau nggak ada yang ngatur, nggak ada yang noto, nggak mungkin. Pasti itu ada yang ngatur, yang noto, yang ngasih, yang memelihara, yang menjaga. Makanya kepunahan binatang itu sajane bukan karena nggak dikasih makan Allah, tapi karena ulah manusia itu sendiri. Jangan aja ngomongin apa, misal ngomongin macan dan Jawa, ya kan diburu manusia. Tapi sekiranya dia hidup, biasanya Allah akan siapkan itu menjaganya mungkin, atau mungkin nopone kan gitu. Tapi karena diburu, dibantai manusia sampai habis, ya udah di Jawa udah nggak ada harimau. Walaupun ada sebagian orang yang mengatakan di hutan tertentu masih ada, tapi secara umum kan nggak ada, udah punah. Maka hal-hal seperti ini yang harus kita pahami. Kalau makhluk hidup itu sudah dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti ya terjaga eksistensinya. Termasuk manusia. Kita dibekali akal, kita dibekali pikiran, kita dibekali emosional yang baik, kita dibekali agama, logika, ilmu. Fi ahsani taqwim, diciptakan dalam bentuk yang terbaik, pasti Allah akan memberikan rezeki. Nah, tinggal mau gerak apa enggak, mau ubah apa enggak, mau kreatif apa enggak, mau kemudian mencari dengan kondisi-kondisi tertentu, melihat peluang-peluang apa enggak gitu loh. Tapi kalau kemudian kita pasrah pengen ngenteni ceblok songo langit gitu kan. Nah, lalu apa bedanya dengan orang-orang Yahudi yang kemudian berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, anzil alaina maidatan minas sama, minta Allah Tuhan ngon nibake songo langit, enggak cuma makanan tapi sak meja isine hidangan. Nah, maka kita harus kemudian memahami dalam Islam Allah sudah tetapkan rezeki, iya, tapi kemudian kita butuh ikhtiar, perlu. Nah, disitulah kemudian esensi seorang hamba itu harus berikhtiar lalu kemudian bertawakal, maka Allah akan memberikan. Wanifidina azan ya Allah wa iyyakum. Itu dalil nakli. Kemudian dalil aklinya kita diminta untuk berpikir oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Beliau mengatakan keesaan Allah di dalam penciptaan segala sesuatu merupakan hal yang sudah dimaklumi bersama segenap manusia, bahwa tidak ada yang mampu melakukan penciptaan itu dan tidak pernah diklaim oleh seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun sesuatu yang diciptakan itu kecil seperti sehelai rambut di tubuh manusia atau hewan, atau bulu kecil pada sayap burung, atau selembar daun pada ranting yang sangat kecil, maka apabila menciptakan satu benda yang utuh atau hidup atau planet yang besar atau yang kecil, tentu yang sanggup hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam beberapa ayat Allah itu kemudian menantang orang-orang yang kemudian mengklaim si fulan ini sebagai Tuhan saya. Maka Allah tantang, coba gawe satu biji we. Satu biji aja. Biji sih terserah lah, biji apapun itu. Tabiat biji itu kan kalau kemudian kita kasih tanah, kita kasih air, tukul kan gitu. Tapi manusia satu pun gak akan ada yang sanggup membuat itu. Nek bentuknya sama iya gitu kan. Tapi nek digerujuk banyu kasih tanah belum tentu tukul itu, gak ada. Biji sawi yang kecil ireng itu kan, itu kecil digerujuk itu bisa tukul sawi yang gede seperti itu. Kemudian biji apapun ada yang kecil, ada yang gede banget, kayak pohon beringin itu gede banget, ada biji kecil banget gitu kan. Maka manusia nggak ada yang bisa. Makanya tadi saya sama anak saya yang nomor 6 itu kan, habis jagung, kemudian dia ngomong, Abi itu mobilnya lampunya dinyalakan. Ya saya bilang sama dia, ini kan nggak malam, lampunya udah dikasih sama Allah tuh di langit gitu kan. Maka ketika kita biji aja nggak sanggup, apalagi lampu yang ada di langit yang disebut matahari, tambah rasa sanggup meneh gitu kan. Makanya apa yang terjadi di muka bumi ini manusia itu hampir-hampir nggak bisa kontrol terkait dengan alam semesta. Bisanya kan memprediksi kapan udan, kapan badai, kapan banjir, kapan tsunami. Tapi menghentikannya top nggak ada yang bisa. Makanya kalau ada sebagian orang yang ngaku sakti, katanya, wah daerah Jakarta diramalkan akan terjadi gelombang tinggi, kemudian Habib Fulan bin Fulan sudah di tepi laut untuk mencegah itu ngapusi. Gak mungkin bisa, gak sanggup gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sehingga dalam konteks ini kita harus berpikir bahwasanya yang mampu sanggup menciptakan dari yang paling kecil sampai yang paling gede, sampai barang yang nggak ketok yang pernah kita alami dari tahun 2020 yang lalu yang namanya virus COVID itu kan raketok barangnya. Tapi kita bisa merasakan dengan ketekan sampai rasa ambekan gitu kan. Saya anggar ganti virus, ganti varian, nanti varian mesti kena gitu. Jadi wah rasanya benar-benar rasa ambekan itu. Maka Allah tegaskan ala lahul khalq wal am tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah yang menciptakan dan memerintahkan hanya Allah, maha berkah Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Allah tegaskan lagi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Allah juga memuji dirinya atas keesaan dalam menciptakan. Artinya Allah enggak butuh bantuan siapapun untuk menciptakan. Allah tegaskan alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dzulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengadakan gelap dan terang. Kemudian pada ayat yang lain Allah juga tegaskan wa huwallazi yabta'ul khalqa tsumma yu'iduh, dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan kemudian mengembalikan lagi ke belakang. Wa huwa ahwanu alaih, dan menghidupkan kembali itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala daripada menciptakan. Lahul masalul a'la fis samawati wal ard, dan baginya sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir, jika demikian maka bukankah keesaan Allah di dalam menciptakan dan segala sesuatu merupakan bukti bahwa Allah itu ada dan kerububiahannya juga ada. Maka maha benar Allah sebagai Rabb kami, dan kami menjadi saksi atas kebenaran Allah sebagai Rabb kami. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Mbok pilih cekap semanten dengan saged kula aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Insyaallah kita lanjutkan di pekan yang akan datang jika Allah kemudian mengizinkan kita bisa bertemu lagi. Akhirul kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta